warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila akan menyelesaikan atau merampungkan tugas kelompok kami dalam membuat video yang berjudulkan Pancasila sebagai Pilar Etika Politik. Di dalam judul kami terbagi beberapa poin. Yang pertama, pengertian nilai, norma, dan moral. Yang kedua, hubungan nilai, norma, dan moral. Yang ketiga, etika politik. Dan yang keempat, hubungan etika politik dan Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari pengertian nilai, moral, dan norma. Pengertian dari nilai itu di dalam tatanan nilai kehidupan bernegara ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama itu nilai dasar. Pengertian dari nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. Nah, yang kedua itu ada nilai instrumental, adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Yang ketiga itu ada nilai praktis. Nah, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan kenyataan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya itu ada hubungan nilai, norma, dan moral yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sesuai dengan ketentuan MPR nomor 11 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, terdapat beberapa butir-butir nilai kemanusiaan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dua, mengakui persamaan derajat, persamaan dan kewajiban yang asasi setiap manusia punya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mencintai merupakan pengungkapan rasa kasih sayang yang tulus, ikhlas, dan manusiawi. Mencintai merupakan watak manusia untuk memenuhi kebutuhan unsur kejiwaannya atau batinnya. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa, mampu menempatkan perasaannya pada perasaan orang lain supaya kita menjauhkan diri dari buruk sangka. Karena buruk sangka merupakan perbuatan tercela yang termasuk dosa. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Hal ini berarti adanya pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban yang kemudian menimbulkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dengan demikian, manusia saling berinteraksi dengan berhati-hati dan dalam bersikap dan berucap. Selanjutnya, ada etika politik, akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian konsep politik sejak awal hingga perkembangan terakhir menurut Subakti. Ada sekurang-kurangnya. Dari penjelasan di atas, maka kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa etika politik itu mengandung dua pengertian, antara lain sebagai berikut. Etika politik merupakan sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia atau legitimasi kekuasaan politik. Yang kedua itu, etika politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik atau dimensi moral dalam berpolitik seperti sikap kesatria, elegan, fairness, penuh kesantunan, dan memegang amanah. Nah, poin terakhir dari materi kami ini ada hubungan etika politik dan Pancasila. Nah, yang dimaksud itu adalah meskipun etika politik telah banyak mengalami perkembangan, namun tidak dapat disangka bahwa bagaimanapun juga ilmu politik tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat dan di mana ilmu tersebut tumbuh dan berkembang. Nah, membahas masalah etika dan juga politik menghadapkan pada suatu kompleksisasi permasalahan klasik fundamental namun tetap aktual. Karena berhubungan dengan Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, mengandung nilai-nilai yang sebagai berikut. Itu ada 3. Yang pertama, nilai ketuhanan,
nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, dan nilai positif. Dan yang terakhir itu ada nilai etis, nilai estetis, nilai logis, dan nilai sosial dan religius. Nah, itulah materi dari kelompok kami yang sedikit kami jelaskan isi dari poin-poinnya. Kebetulan ini teman kelompok saya Aji mau bertanya tentang apa yang kami bacakan tadi. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara? Nah, pertanyaan Aji ini tentang bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara. Apa? Mau jawab Ezra? Aku jawab. Ya, coba. Seorang itu dapat dikatakan sebagai warga negara berdasarkan pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang atau dari bangsa negara lain yang telah diakui di dalam undang-undang sebagai warga negara. Jadi itu dari manapun orangnya, mau dari luar atau dari dalam negeri lahirnya, dia dapat diakui sebagai warga negara asalkan dia telah diakui secara undang-undang. Nah, berarti jawabannya itu lebih kayak maupun dia lahir di luar negeri maupun di dalam negeri, kalau dia sudah diakui oleh undang-undang gitu ya, berarti dia adalah apa? Kewarganegaraannya warga Indonesia. Jelas. Ada yang bertanyakan lagi nggak? Ada. Yang kedua, coba sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan berbangsa. Apa tadi nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan berbangsa? Oke, kalau nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan berbangsa itu ada beberapa poin. Yang pertama itu yang udah saya bilang tadi, ada nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, nilai positif, nilai logis, etis, estetis, sosial, dan juga nilai religius atau keagamaan. Nah, jadi dia terbagi dalam 10 poin yang terkandung dalam kehidupan berbangsa. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ada, ini terakhir. 3. Sebutkan pengertian konsep-konsep politik sejak awal hingga perkembangan terakhir menurut Surbakti. Oh, berarti ini dia apa ya? Kayak mana konsep gitu ya? Perkembangan politiknya itu dari awal sampai akhir menurut Surbakti gitu ya? Berarti dia tuh perkembangannya Gin. Coba jelaskan. Yang pertama itu menurut Surbakti itu pengertian politik ialah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Nah, yang ketiga, politik ialah sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat, politik ialah sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Yang terakhir, politik ialah sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Nah, jadi pertanyaan Haji tadi itu udah terbagi menjadi 5 poin yang sudah dibacakan oleh Gina tadi. Jadi politik itu kayak usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Berarti politik itu merupakan harus direndungkan, harus secara bersama gitu. Nggak boleh kayak secara perorangan atau tunggal, nanti akan terjadi kesalahpahaman atau kayak miskomunikasi seperti korupsi, kan kayak mana ya, kayak pokoknya nggak terbuka gitu, nggak transparan sama warga negaranya gitu. Kira-kira ya. Udah ya kan, kayak mungkin cuman inilah yang dapat kami jelaskan dari materi kelompok kami tentang apa tadi, tentang Pancasila sebagai pilar etika politik. Kalau misalnya ada kekurangan dalam kelompok kami mohon maaf. Mungkin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.